Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali bersama F Channel. Belajar untuk berbagi, masih membahas bab yang kedua, yaitu persamaan dan fungsi kuadrat. Pada pertemuan yang ketiga ini kita akan menentukan persamaan kuadrat jika diketahui akar-akarnya. Dan yang kedua adalah menentukan persamaan kuadrat baru berdasarkan persamaan kuadrat pertama dan syarat diketahui. Adapun tujuan pembelajaran peserta didik diharapkan dapat 1. Menentukan persamaan kuadrat jika diketahui akar-akarnya, dan yang kedua menentukan persamaan kuadrat baru dari sebuah persamaan kuadrat jika syarat diketahui. Bagi yang belum subscribe, like and share, silahkan di subscribe terlebih dahulu agar menambah motivasi dalam pembuatan video-video berikutnya. Baik, sebelum kita mulai, kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang kita pelajari kali ini bisa kita pahami, kita mengerti, dan kemudian dapat kita gunakan dalam mengerjakan soal-soal latihan dan mengerjakan soal-soal ulangan di kemudian hari. Berdoa dimulai. Selesai. Kita lanjutkan. Yang pertama yaitu menentukan persamaan kuadrat jika diketahui akar-akarnya. Cara menyusun persamaan kuadrat jika diketahui akar-akarnya adalah menggunakan cara faktor, yaitu x dikurang x1 dikali x dikurang x2 sama dengan 0. Langsung saja kita contoh menentukan persamaan kuadrat cara faktor. Contoh 1, tentukan persamaan kuadrat jika akar-akarnya A 2 dan min 3, B min 4 dan 2/3, C 3/4, D 1/2 dan min 3/4. Kita coba selesaikan. Akar-akarnya adalah 2 dan min 3, berarti X1 nya adalah 2 dan X2 nya adalah min 3. Maka dari sini kita pindahkan X1 sama dengan 2, 2-nya kita pindahkan ke kiri, jadi X dikurang 2 positif pindah jadi negatif. X1 indeks 1-nya nggak perlu ditulis lagi, ya, karena ini hanya awalnya saja. Kemudian kita kurung X dikurang 2 sama dengan 0, ini X yang pertama. Kemudian X yang kedua sama dengan min 3, min 3-nya kita pindahkan ke kiri, jadi plus. Jadi X tambah 3 sama dengan 0, indeks 2-nya juga nggak perlu ditulis lagi. Kemudian X plus 3 sama dengan 0. Kemudian dari kedua ini kita kalikan, jadi X min 2 dikali X plus 3 sama dengan 0. Maka kita kalikan yang pertama adalah X dikali X, yaitu X kuadrat. Kemudian yang kedua X dikali plus 3, yaitu plus 3X. Kemudian yang ketiga min 2 dikali X, min 2X. Dan yang keempat min 2 dikali plus 3 menjadi min 6, ya, min 6. Ini sama dengan 0. Kemudian ada suku yang sama di sini, yaitu 3X dan min 2X. 3X ini plus dikurang 2X. 3X dikurang 2X menjadi 1X, ya. Jadi X kuadrat min 1X min 6. 1X artinya 1 dikali X. Nah, ini dalam perkalian tidak perlu ditulis lagi kalau perkalian dengan 1. Maka hasil akhirnya adalah X kuadrat plus X dikurang 6. Yang B, akar-akarnya adalah min 4 dan 2/3, maka X1-nya adalah min 4 dan X2-nya adalah 2/3. X1-nya sama dengan min 4, min 4-nya pindahkan ke kiri jadi plus. Langsung kita kurung untuk menyingkat, ya. Karena cara ini walaupun agak panjang, tapi kalau sudah terbiasa nanti dikerjakan dengan cara yang lebih singkat ini bisa. Kemudian X2-nya 2/3, 3-nya pindahkan dulu ke kiri, pembagi pindah ke kiri jadi perkalian, ya. Jadi 3 dikali X sama dengan 2, lalu 2-nya pindahkan ke kiri, jadi 3X dikurang 2 sama dengan 0. Kemudian kita kalikan, X ditambah 4 dikali 3X dikurang 2. Yang pertama kita kalikan X dikali 3X menjadi 3X kuadrat. Kemudian yang kedua X dikali min 2 jadi min 2X. Kemudian yang ketiga
4 dikali 3x menjadi plus 12x. 4 dikali min 2, ini ya, 4 dikali min 2 jadi min 8, sama dengan 0. Ini juga x-nya sukunya sama. Kalau x kuadrat tidak ada pasangannya berarti sendiri. Ini x bisa kita sederhanakan. Min 2x ditambah 12x. Jadi min 2 ditambah 12 berarti plus 10 ini nanti. Jadi plus 10x dikurang 8 sama dengan 0. Ini hasil akhirnya. 3x kuadrat plus 10x min 8 sama dengan 0. Ini persamaan kuadratnya. Kemudian yang C, akarnya 3/4. Karena akarnya 3/4 cuma 1, artinya x1 sama dengan x2. Berarti x1-nya 3/4 dan x2-nya juga 3/4. 4-nya kita pindahkan ke kiri menjadi 4x sama dengan 3. 3-nya pindahkan ke kiri menjadi min 3. Kalau 4 di sini pembagi pindah jadi perkalian ya. Kemudian 3 positif pindah jadi negatif. Jadi 4x min 3. Kemudian yang kanan juga sama, 4x min 3 juga karena sama. Kemudian kita kalikan 4x min 3 dikali 4x min 3. Kita kalikan yang pertama 4x dikali 4x 16x kuadrat. Kemudian 4x dikali min 3 min 12x. Min 3 dikali 4x min 12x juga. Min 3 dikali min 3 plus 9 sama dengan 0. Maka x-nya ini bisa kita jumlahkan. Min 12 min 12 jadi min 24x. 16x kuadrat min 24x tambah 9 sama dengan 0. Jadi persamaan kuadratnya adalah 16x kuadrat min 24x tambah 9 sama dengan 0. Yang C, x1-nya adalah 1/2. 2-nya kita pindahkan menjadi 2x ya. 2x sama dengan 1. 1-nya kita pindahkan menjadi 2x min 1. Ini x kuadrat sama dengan min 3/4. 4-nya kita pindahkan menjadi 4x. 3-nya kita pindahkan menjadi plus 3. Kita kalikan. 2x min 1 dikali 4x plus 3. Nah ini pertama kita kalikan 2x dikali 4x berarti 8x kuadrat. Kemudian 2x dikali plus 3 menjadi plus 6x. Kemudian min 1 dikali 4x menjadi min 4x. Kemudian min 1 dikali 3 menjadi min 3 sama dengan 0. Kemudian 6x dikurang 4x ini bisa kita sederhanakan lagi menjadi 2x. Jadi hasil akhirnya adalah 8x kuadrat plus 2x min 3 sama dengan 0. Bisa dipahami ya. Nah ini garis-garis ini nanti dalam prakteknya tidak perlu ditulis ya. Ini hanya untuk memahami saja. Kalau kamu sudah terbiasa mengerjakan ini mungkin nanti bisa lebih singkat lagi. Makanya dipahami dulu dari awal baru nanti bisa kamu kerjakan soal-soalnya. Baik, yang berikutnya adalah menentukan persamaan kuadrat baru. Nah ini persamaan kuadrat baru berdasarkan persamaan kuadrat pertama dan syarat yang diketahui. Ada dua cara untuk menyusun persamaan kuadrat baru jika diketahui persamaan kuadrat dan syarat akar-akar persamaan kuadrat yang barunya. Yang pertama, menentukan x1 dan x2 terlebih dahulu. Kemudian tentukan x1 yang baru dan x2 yang baru sesuai dengan ketentuan. Kemudian faktorkan. Yang kedua, menggunakan rumus penjumlahan dan perkalian akar-akar persamaan kuadrat. X1 dan X2-nya tidak perlu dicari. Artinya, penjumlahan akar-akarnya yaitu X1 ditambah X2 sama dengan min B per A. Ini rumusnya ya. Kemudian, perkalian akar-akarnya X1 dikali X2 sama dengan C per A. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus X kuadrat min X1B tambah X2B X tambah X1B dikali X2B sama dengan 0. Nah ini pahami dulu rumusnya, dibaca baik-baik supaya dimengerti, supaya nanti dalam mengerjakan soal tidak keliru ya. Jadi disinilah kuncinya. Kalau kamu memahami kalimat ini, mudah-mudahan bisa mengerti. Kita coba. Contoh 1, jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat dari 2x kuadrat plus 5x min 12 sama dengan 0,
Tentukan nilai X1 plus X2. Tentukan X1 kali X2. Tentukan X1 kuadrat tambah X2 kuadrat. Nah, ini artinya tentukan jumlah akar-akarnya yang A. Yang B tentukan hasil kali akar-akarnya. Yang C tentukan jumlah kuadrat dari akar-akarnya. Kita coba. Kita sudah punya rumus tadi ya. Untuk menentukan X1 tambah X2 sudah ada rumusnya tadi. Jadi persamaan kuadratnya adalah 2x kuadrat tambah 5x min 12 sama dengan 0. Yang pertama kita tentukan dulu A-nya. A, B, C-nya ini menentukan. Jadi tentukan A adalah koefisien dari x kuadrat, B adalah koefisien dari x, dan C adalah yang tidak ada x-nya. Maka A-nya adalah 2, B-nya adalah 5, dan C-nya adalah min 12. Sehingga X1 tambah X2 rumusnya tadi adalah min B per A. Berarti B-nya adalah 5, berarti min 5 per 2. Ini hasilnya X1 tambah X2. Kita tidak perlu mencari akar-akarnya ya, karena di sini sudah ada rumusnya. Tapi kalau memang kamu tidak tahu rumusnya, ya apa boleh bulat, harus dicari akar-akarnya dulu. Tapi hasilnya nanti pasti sama. Kalau mau mencoba silahkan untuk menambah wawasan. Nah sekarang yang B, betul nggak hasil kali akar-akarnya X1 dikali X2, berapa hasilnya? Nah sekarang kita lihat X1 dikali X2 rumusnya adalah C per A. Ini rumusnya di pojok kanan atas sini ya. C per A, C-nya adalah min 12 ya. Sedangkan A-nya adalah 2, berarti hasilnya adalah min 6. Jadi X1 dikali X2 sama dengan min 6. Jadi akar-akarnya atau X1 dan X2-nya tidak perlu kita cari di sini. Kemudian yang C, X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat, berapa nilainya? Nah, di sini kita harus berpikir, di sini tidak ada rumusnya. Yang diketahui rumusnya adalah penjumlahan, yaitu X1 tambah X2, dan hasil kali X1 kali X2. Kalau X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat ini tidak ada rumusnya, maka kita harus berpikir sedikit. Kemudian kita ingat kembali bahwa X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat, ini ya, perpangkatan suku 2, hasilnya adalah X1 kuadrat ditambah 2X1 X2, 2 dikali X1 dikali X2 ditambah X2 kuadrat. Nah, di sini ada X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat, maka plus 2X1 X2-nya harus kita pindahkan ke kiri. Positif dipindahkan menjadi negatif. Kita pindahkan ini ya. 2X1 X2 di kanan positif, kita pindahkan ke kiri menjadi negatif. Sehingga X1 plus X2 kuadrat dikurang 2X1 X2 sama dengan X1 kuadrat plus X2 kuadrat. Nah, inilah yang dicari. Maka kita selesaikan yang ada di ruas kiri ini. Ya, jadi ruas kirinya kita selesaikan. Bahwa X1 ditambah X2 tadi sudah ada ini. X1 ditambah X2 adalah min 5 per 2. Sedangkan X1 kali X2, ini 2X1 X2 artinya 2 dikali X1 dikali X2. Nah, X1 X2-nya hasilnya adalah min 6. Nah, sekarang kita masukkan angkanya. Berarti min 5 per 2 kuadrat. X1 tambah X2 itu min 5 per 2 kuadrat. Ini 2, X1 X2-nya adalah min 6. Kemudian kita hitung min 5 per 2 kuadrat artinya min 5 per 2 dikali min 5 per 2 menjadi 25 per 4. Min 2 dikali min 6, min dikali min menjadi positif. Ya, menjadi 12. Ini X1 kuadrat plus X2 kuadrat, nah ini tetap. Maka ini kita jumlahkan dengan catatan, samakan dulu penyebutnya, 12-nya harus kita rubah menjadi penyebut 4. Yaitu menjadi 48 per 4. Karena 48 dibagi 4 itu nilainya 12 juga. Sama-sama 12. Cuma bentuknya ini 48 per 4. Ya. Kalau penyebutnya udah sama, tinggal kita jumlahkan pembilangnya 25 tambah 48. Yaitu 73 per 4. Maka X1 tambah X1 kuadrat tambah X2 kuadrat hasilnya adalah 18 1 per 4 atau X1 kuadrat tambah X2 kuadrat sama dengan 18 1 per 4. Bisa dipahami ya. Baik, kita lanjutkan.
menentukan persamaan kuadrat baru berdasarkan persamaan kuadrat pertama dan syarat yang diketahui menggunakan cara yang pertama, yaitu tentukan X1 dan X2 terlebih dahulu, kemudian tentukan X1 yang baru dan X2 yang baru sesuai dengan syarat pada soal, kemudian difaktorkan. Sekarang kita coba. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat plus X min 6 sama dengan 0 dan X1 lebih besar dari X2, tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya X1 tambah 3 dan X2 dikurang 4. Sekarang kita coba. Kita cari dulu X1 dan X2 dari persamaan kuadrat X kuadrat plus 6 plus X min 6 sama dengan 0. A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 1, C-nya sama dengan min 6. Ini boleh cara mencari X1 kan sudah diajarkan ada 3 cara. Boleh memfaktorkan, boleh melengkapi kuadrat sempurna, boleh menggunakan rumus ABC. Pilih salah satu. Nah, di sini kita coba menggunakan rumus memfaktorkan ya. Maka A-nya 1, C-nya min 6, maka dicari faktor dari min 6 yang jumlahnya 1. Cari, nah di sini X kuadrat, X min 6 sama dengan 0. Cari faktor dari min 6 yang jumlahnya 1. Ini kita cari, min 1, kalau faktor dari min 6 berarti salah satunya harus negatif ya. Min 1 kali 6, min 6, min 1 tambah 6, 5, ini salah. Jumlahnya harus 1 karena B-nya 1. Min 2 kali 3, ini hasilnya min 6. Min 2 tambah 3 hasilnya 1. Nah, ini berarti yang kita gunakan. Berarti X yang ada di tengah ini kita rubah menjadi X min 2 dikali X plus 3. Ya. X min 2 dikali X plus 3. Min 2-nya dari mana? Ya dari faktor ini. Dari faktor dari min 6 yang jumlahnya 1. Ya. X min 2 dikali X plus 3, maka ada dua nilai X. Yang pertama adalah X min 2 sama dengan 0 dan yang kedua X plus 3 sama dengan 0. Yang pertama X min 2 sama dengan 0, X-nya, min 2-nya kita pindahkan ke kanan jadi positif. Yang di sini X plus 3 sama dengan 0, 3-nya kita pindahkan ke kanan sama dengan X sama dengan min 3. Kemudian ada syarat di sini. Di sini kan ada X1, X2 harusnya kan. Apakah yang ini X1 atau yang ini X2? Kita lihat syaratnya dulu. Syaratnya adalah X1 harus lebih besar dari X2. Berarti X1 lebih besar dari X2. Nah, 2 dengan min 3 mana yang lebih besar? Yang lebih besar adalah 2. Berarti X1-nya adalah 2 dan X2-nya adalah min 3. Nah, setelah kita tentukan X1, maka X1 dan X2, maka kita menentukan persamaan kuadrat yang baru, yaitu X1 yang baru. Jadi persamaan kuadrat baru akar-akarnya adalah ini ya. Akar-akarnya adalah X1 tambah 3 dan X2 dikurang 4. X1 tambah 3 ini kita anggap sebagai X1 yang baru. X2 dikurang 4 ini kita anggap sebagai X2 yang baru. Kemudian X1-nya kita masukkan, tadi sudah ada. X1-nya adalah 2 ya. Berarti 2 tambah 3. X1B-nya, 1B-nya tidak perlu kita tulis lagi. Karena ini hanya sebagai awal atau indeks awal saja. Jadi 2 tambah 3 adalah 5. Kemudian X2B, 2B-nya juga nggak perlu lagi. Di sini adalah kita tulis, maaf ini ya. Jadi X sama dengan 5, 5-nya kita pindahkan ke kiri, jadi X min 5 sama dengan 0, kemudian kita kurung. Nah, di sini X2B sama dengan X2 dikurang 4. X2-nya adalah min 3 ya. Min 3 dikurang 4 berarti X-nya min 7. Min 7-nya pindahkan jadi plus 7. Kemudian kita kurung. Jadi X plus 7. Kita kalikan X min 5 dikali X plus 7. Yang pertama kita kalikan adalah X dikali X seperti cara yang tadi ya. Kita sudah terbiasa, nggak perlu ditulis lagi untuk memahami. X kali X adalah X kuadrat ya. Nanti ini adalah X kali X. Kemudian X kuadrat. X dikali 7 plus 7X. Min 5 dikali X. Min 5X. Min 5 dikali 7. Min 35.
7x dikurang 5x ini bisa kita sederhanakan menjadi plus 2x. Maka hasil akhirnya adalah x kuadrat plus 2x min 35 sama dengan 0. Ini adalah persamaan kuadrat yang baru. Jadi langkah-langkahnya, yang pertama tentukan dulu x1 dan x2-nya dari persamaan yang ada, persamaan kuadrat yang ada. Karena di sini ada syaratnya, berarti kita tentukan ikuti syaratnya. X1 harus lebih besar, berarti yang lebih besar adalah X1 dan yang lebih kecil adalah X2. Kemudian baru tentukan persamaan kuadrat yang baru, yaitu akar-akarnya X1 tambah 3 dan X2 dikurang 4. Ini ya. Jadi X1 yang baru adalah X1 tambah 3 dan X2 yang baru adalah X2 dikurang 4 dan seterusnya. Ini bisa diikuti, dipahami perlahan-lahan. Kemudian contoh yang kedua, akar-akar persamaan kuadrat, akar-akar persamaan kuadrat 3x kuadrat min 12x tambah 9 sama dengan 0 adalah alfa dan beta. Jadi kalau tadi akar-akarnya adalah x1 dan x2, sekarang akar-akarnya x alfa dan beta. Sebetulnya sama saja, tinggal kita ganti x1-nya dengan alfa, x2-nya dengan beta, sama saja ya. Tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya alfa dikurang 2 dan beta dikurang 2. Jadi pertama kita tentukan dulu akar-akarnya, yaitu alfa dan beta. Menentukan akar-akar persamaan kuadrat ya bisa dengan memfaktorkan, dengan melengkapi kuadrat sempurna, atau dengan menggunakan rumus ABC, sama saja. Nah di sini sekarang kita coba menggunakan rumus ABC. Tentukan dulu ABC-nya, A-nya 3, B-nya min 12, dan C-nya 9. Di sini ya. Ini A, ini B, dan yang ini C. Tulis dulu rumusnya, kalau memang ada rumusnya, supaya nanti tidak keliru. Kemudian huruf pada rumus itu kita ganti. B-nya kita ganti dengan min 12, karena B-nya min 12. B kuadrat menjadi min 12 kuadrat. 4AC menjadi min 4, dikali 3 dikali 9. 2A menjadi 2 dikali 3. Kita langsung selesaikan saja. Min dikali min plus ya, plus 12. Min 12 kuadrat 144. Min 4 dikali 3 dikali 9, ini min 108. Jadi per 6, 2 kali 3 itu 6. Kemudian 144 dikurang 108, itu adalah 36. Akar dari 36 adalah plus minus 6. Nah, di sini masih X1 dan X2. Kemudian kita ambil yang X1-nya adalah yang plus 12 tambah 6 per 6, artinya 18 dibagi 6 itu 3. Nah, ini sebagai alfa ya. Jadi kalau sudah ketemu X1, akar-akarnya alfa dan beta ya, ini alfa. Kemudian X2-nya adalah 12 min 6. Kalau sini kan plus minus 6 ya, yang satu plus 6, yang satu min 6. 12 dikurang 6, 6, 6 dibagi 6, 1. Nah ini beta. Kalau sudah ketemu akar-akarnya, kemudian kita tentukan X1 yang baru. X1 yang baru adalah alfa dikurang 2. Nah di sini kita buat. Jadi persamaan kuadrat baru akar-akarnya X1 yang baru adalah alfa dikurang 2. Nah di sini X2 yang baru adalah beta dikurang 2. Langsung kita tulis. Alfanya adalah tadi 3, berarti X-nya 3 dikurang 2. 3 dikurang 2 adalah 1. Satunya pindahkan ke kiri, jadi X min 1 sama dengan 0. X2 beta sama dengan beta dikurang 2. Betanya tadi 1 ya. Jadi X sama dengan 1 dikurang 2. Jadi 2B-nya nggak perlu ditulis lagi ke bawah. 1 dikurang 2 itu adalah min 1. Min 1-nya pindah ke kiri jadi plus 1. Sehingga kalau kita kalikan, X min 1 dikali X plus 1. Maka ini menjadi X kuadrat plus X min 1 sama dengan 0. Plus X dikurang X ini sama-sama 1, jadi habis. Jadi yang tinggal adalah X kuadrat min 1 sama dengan 0. Jadi persamaan kuadrat yang baru adalah X kuadrat min 1 sama dengan 0. Ini cara yang pertama, kita tentukan dulu akar-akarnya. Lalu kita tentukan X1 yang baru dan X2 yang baru. Lalu kita faktorkan. Kemudian menentukan persamaan kuadrat baru berdasarkan persamaan kuadrat dan syarat yang diketahui. Cara yang kedua, ini kita tidak perlu mencari X1 dan X2.
walaupun bisa dicari. Atau jika X1 dan X2-nya tidak bisa dicari, kita bisa menggunakan cara yang ini, ya. Menggunakan rumus penjumlahan dan perkalian akar-akar persamaan kuadrat. Jumlah akar-akar persamaan kuadrat rumusnya adalah min B per A, sedangkan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat adalah C per A. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus X kuadrat min X1B tambah X2B, artinya X kuadrat dikurang X1 yang baru ditambah X2 yang baru, X tambah X1 yang baru dikali X2 yang baru sama dengan 0. Sekarang kita coba contoh yang berikutnya. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat 2X kuadrat min 6X plus 7 sama dengan 0. Nah, ini kalau kita cari akar-akarnya kelihatannya ini nggak mungkin. Karena diskriminannya B kuadrat ini negatif ya. 36, B kuadrat ternyata 36 min 4AC min 4AC min 4 kali 2 8 8 kali 7 56. Nah, ini negatif. Tentukan, jadi X1 dan X2 nya tidak bisa dicari. Ini kita coba dengan rumus yang lain. Tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 2X1 plus 1 dan 2X2 plus 1. Maka kita tulis dulu persamaan kuadratnya, ya, tentukan dulu ABC-nya, ya. Tentukan ABC-nya, A-nya 2, B-nya min 6, C-nya 7. Maka kita cari dulu X1 plus X2-nya. X1 plus X2 adalah min B per A, artinya min 6, ya. Min 6 per 2, min kali min plus dibagi 2, plus 6 bagi 2, 3. Ya. Nanti hasil X1 tambah X2-nya adalah 3. Kemudian kita cari lagi, kalikan X1 dikali X2 sama dengan C per A. Berarti C-nya adalah 7, A-nya adalah 2. Maka X1 kali X2-nya adalah 7 per 2. Sudah ketemu X1 plus X2 dan X1 kali X2-nya, maka kita cari X1 yang baru. Di sini persamaan kuadrat yang baru akar-akarnya adalah 2X1 tambah 1 dan 2X2 tambah 2. Berarti X1 yang baru adalah 2X1 tambah 1 dan X2 yang baru adalah 2X2 tambah 1. Kemudian kita masukkan ke dalam rumusnya. X kuadrat dikurang X1 yang baru ditambah X2 yang baru, X tambah X1 yang baru dikali X2 yang baru sama dengan 0. Kita masukkan. X1 yang barunya adalah tadi 2X plus 1 ini ya. X1 yang baru 2X plus 1. Sedangkan X2 yang barunya adalah 2X2 plus 1. Ini sama ya. 2X2 plus 1. X. X1 yang baru 2X1 plus 1 dikali X2 yang baru 2X2 plus 1. Kemudian ini kita sederhanakan. 2X2-nya kita pindahkan ke depan, 1-nya kita pindahkan ke belakang, menjadi 2X1 ditambah 2X2 tambah 1 tambah 1. Ya. Kemudian 4X1 X2 ini kita kalikan 2X1 dikali X2 dikali 2X2 menjadi 4X1 X2. Kemudian 2X1 dikali 1, 2X1, 1 dikali 2X2, 2X2, dan 1 dikali 1, 1. Kemudian kita sederhanakan lagi. Ini 2-nya bisa kita faktorkan. Ya, 2-nya kita faktorkan. Nah, ini perkaliannya tadi ya. Tuh. Ini hasilnya. Kemudian kita faktorkan, ini 2-nya bisa kita keluarkan, X1 tambah X2 dalamnya. Ini 1 tambah 1 kita ringkas jadi 2, ini X. Ini 4, X1 kali X2. Ini 2-nya kita keluarkan, X1 tambah X2-nya kita ringkas, tambah 1. Kemudian X1 tambah X2-nya kita mengambil dari sini, 3. Dan X1 kali X2-nya kita mengambil dari sini, 7 per 2. X1 tambah X2-nya kita mengambil dari sini 3. Jadi hasilnya adalah X kuadrat dikurang 2 kali 3 tambah 2X tambah 4 kali 7 per 2 tambah 2 kali 3 tambah 1. Kemudian kita kalikan 2 kali 3 6, 6 tambah 2, 4 kali 7 28 dibagi 2 14, 2 kali 3 6 tambah 1. Sehingga hasil akhirnya adalah
6 tambah 2, 8. 14 tambah 6 tambah 1, 21. Jadi hasil akhirnya X kuadrat dikurang 8X tambah 21 sama dengan 0. Ini bisa dipahami langkah-langkahnya ya. Jadi yang pertama tentukan X1 tambah X2, kemudian X1 kali X2, kemudian dimasukkan ke dalam rumus X1 yang baru, X2 yang baru, kemudian rumusnya ini yang biru, X kuadrat kurang X1 yang baru tambah X2 yang baru, X tambah X1 yang baru kali X2 yang baru. Bisa dipahami ya. Ini saya rasa bisa diperhatikan baik-baik supaya bisa dipahami. Kalau tidak ya agak ribet ini. Kemudian contoh yang keempat, jika akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat min 2X tambah 5 sama dengan 0 adalah P dan Q, tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya P plus 2 dan Q plus 2. Ya, kalau tadi akarnya X1 dan X2, sekarang P dan Q sebetulnya sama saja ya. Jadi kita anggap ini X1 adalah P, X2 adalah Q, maka min B per A. Nah, B-nya di sini X kuadrat min 2X tambah 5 sama dengan 0, A-nya 1, B-nya min 2, C-nya 5 dari sini ya. Ini A-nya 1, B-nya min 2, C-nya 5. Maka P tambah Q adalah min B per A, berarti min B min 2 per 1. Min kali min plus 2 dibagi 1, 2. P dikali Q adalah C per A, berarti C-nya 5, A-nya 1, berarti P kali Q-nya adalah 5. Kemudian persamaan kuadrat baru akar-akarnya P plus 2, berarti X1-nya adalah X1 yang baru, P plus 2, dan X2 yang baru adalah Q plus 2. Maka rumusnya X kuadrat dikurang X1 yang baru ditambah X2 yang baru, X tambah X1 yang baru dikali X2 yang baru sama dengan 0. X1 yang barunya mana? X1 yang baru tadi adalah P plus 2 ini. X1 yang baru P plus 2. X2 yang barunya adalah Q plus 2. Kemudian ke bawah, P-nya kita geser ke depan, 2-nya kita geser ke belakang. Jadi P tambah Q tambah 2 tambah 2. P tambah Q tambah 4. Jadi 2 tambah 2-nya 4. Kemudian P tambah Q-nya dari mana? P tambah Q di sini sudah ada. P tambah Q adalah 2. Berarti 2 tambah 4, 6X. Kemudian di sini X1 yang baru dikali X2 yang baru, berarti X1 yang baru P plus 2 dikali Q plus 2. P dikali Q, PQ ya. P dikali 2, 2P. 2 dikali Q, 2Q. 2 dikali 2, 4. P kali Q-nya kita letakkan di depan sini. Kemudian 2P ditambah 2Q, 2-nya kita keluarkan. Kita distributifkan sehingga P tambah Q-nya ada di dalam kurung. Ini plus 4. Kemudian P kali Q kita lihat di sini hasilnya 5. Berarti P kali Q-nya adalah 5. Ini 2 ini. Kemudian P tambah Q di sini kita ambil adalah 2. P tambah Q di sini adalah 2. Berarti 2 tambah 4. Kita selesaikan. Di sini 2 tambah 4, 6. 5. 2 kali 2, 4. Tambah 4. Jadi hasil akhirnya X kuadrat min 6X tambah 13 sama dengan 0. Nah, ini bisa dipahami, bisa dikerjakan. Yang penting cara mengerjakannya perlahan-lahan ya. Jadi harus dipahami betul. Jangan terburu-buru, apalagi kalau ada rumusnya, kita berpedoman pada rumusnya. Itu yang harus kita ikuti. Kemudian ini soal latihannya, semoga bisa dikerjakan. Saya rasa soal latihan ini tidak jauh berbeda dengan apa yang sudah kita bahas. Kalau memang kamu memahami apa yang sudah dibahas, saya rasa latihan ini pun tidak ada masalah. Atau mungkin kalau memang latihan ini belum bisa dipahami, lihat lagi ya. Lihat lagi, dipahami kembali perlahan-lahan sehingga kamu bisa memahami betul. Tinggal mengikuti saja. Saya rasa tidak ada kesulitan. Yang penting kalau memang kamu belum memahami, lihat kembali videonya agar supaya bisa kamu pahami dengan baik. Demikian apa yang kita pelajari kali ini, semoga bisa dipahami dengan baik.
dan mudah-mudahan betul-betul bisa dimengerti sehingga kamu bisa mengerjakan soal-soal latihan ini, karena soal ini nanti akan dijadikan kuis, dan juga semoga kamu diberi kemudahan dalam menyelesaikan soal-soal. Amin. Demikian pertemuan kita kali ini. Apa yang kita pelajari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.